Shalom Bapak Ibu dan Saudara, kita bertemu kembali dalam Efrata Devotion. Hari ini renungan kita dari Mazmur 90 ayat 10a dan 12. Beginilah firman Tuhan. Masa hidup kami 70 tahun dan jika kami kuat 80 tahun. Ayat 12. Ajarlah kami menghitung hari-hari kami sedemikian hingga kami beroleh hati yang bijaksana. Mazmur ini adalah doa Musa kepada Allah. Dalam doanya Musa berkata, masa hidup kami 70 tahun dan jikalau kami kuat 80 tahun. Besar kemungkinan Musa memperhatikan umur orang-orang yang dipimpinnya keluar dari Mesir berkisar 70 sampai 80 tahun waktu mereka dipanggil oleh Tuhan. Musa Tuhan karuniai umur panjang 120 tahun. Mengapa Tuhan mengaruniakan umur lebih panjang kepada Musa? Karena Tuhan punya rencana dalam hidupnya untuk memimpin bangsa Israel keluar dari Mesir menuju ke tanah Kanaan. Dan untuk menulis kelima kitab Musa atau kitab Kejadian, Keluaran, Imamat, Bilangan, dan Ulangan. Saya percaya Tuhan juga punya alasan mengapa Ia masih mengaruniakan kehidupan kepada kita sampai hari ini. Pasti tidak secara kebetulan kita masih dikaruniai kehidupan sampai hari ini. Pasti Tuhan punya rencana bagi kita. Apa rencana Tuhan bagi Anda? Ini perlu kita gumuli, perlu kita doakan supaya kita tidak hidup dalam kesia-siaan. Musa melanjutkan doanya, ajarlah kami menghitung hari-hari kami sedemikian hingga kami beroleh hati yang bijaksana. Bagaimana kita menghitung hari-hari kehidupan? Ada 4 cara menghitungnya sesuai dengan matematika. Pertama, menghitung tambah. Menghitung tambah ini cara yang paling mudah. Biasanya cara ini dilakukan oleh anak-anak, anak remaja. Orang-orang yang masih dangkal cara berpikirnya. Ketika mereka berulang tahun, mereka berkata, umurku sudah bertambah 1 tahun lagi. Cara kedua, menghitung kurang. Cara menghitung kurang biasanya dilakukan oleh orang-orang tua. Orang-orang yang sudah semakin bijak dalam menghitung hari kehidupan. Saat ulang tahun tiba, mereka berkata, umurku sudah berkurang 1 tahun lagi. Mereka menyadari hari-hari kehidupan semakin singkat. Hal-hal yang dilakukan pun semakin terbatas. Cara yang ketiga, menghitung kali. Cara menghitung kali dilakukan oleh orang-orang pintar. Mereka melakukan 2 sampai 3 pekerjaan dalam satu waktu. Contohnya, ada ibu-ibu sambil masak, dia menyuci pakaian dan menyapu rumah. Kompor dia hidupkan, ya, kuali dia diletakkan, masakan dia masukkan ke dalam kuali. Sambil menunggu masakan masak, maka dia masukkan kain kotor ke dalam mesin cuci. Sambil mesin berputar, dia ambil sapu membersihkan rumah. Wah, ini wanita hebat, wanita yang luar biasa, wanita yang menggunakan waktunya dengan bijak. Bahkan sambil olahraga, sambil jogging atau bersepeda, Anda bisa mendengar khotbah, bisa mendengar lagu-lagu rohani untuk menumbuhkan spiritualitas Anda. Anda bisa juga berdoa, mendoakan keluarga, mendoakan penginjilan, mendoakan hamba-hamba Tuhan, dan lain-lain. Cara yang keempat adalah menghitung bagi. Cara menghitung bagi dilakukan oleh orang-orang bijak. Dia sadar umurnya di dunia terbatas, maka selama Tuhan karuniakan kehidupan kepadanya, dia membagikan apa yang dia punya, apa yang dia miliki, dia bagi kepada orang lain. Dia mengajarkan talenta yang dia miliki kepada orang lain. Dia membagikan ilmu yang dia miliki kepada orang lain. Dia tidak bawa mati apa yang dia miliki, tapi sekali lagi dia bagi, dia belajar hidup murah hati, sehingga banyak orang tertolong melalui kehidupannya. Mari kita hitung hari-hari kita dengan bijaksana. Mari kita gunakan waktu yang Tuhan karuniakan dengan baik.
mulailah berbagi, bagi apa yang Anda miliki, sehingga banyak orang diberkati melalui kehidupan Anda. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita berdoa. Bapa di surga, kami syukuri umur panjang yang Tuhan anugerahkan kepada kami. Tolong kami mengerti maksud Tuhan dan mengerjakan kehendak Tuhan dalam kehidupan kami. Kami terbatas hidup di dunia ini. Satu hari kami akan kembali kepada Tuhan. Tuhan, tolong kami supaya kami gunakan waktu dengan bijaksana. Tuhan, tolong kami supaya kami membagikan apa yang kami miliki. Mungkin juga harta kami, pengetahuan kami, pengalaman kami, supaya semua itu bisa menolong orang lain, memperlengkapi orang lain lebih maju lagi, lebih bijak lagi, lebih baik lagi. Tuhan, tolong kami supaya hidup kami jadi berkat bagi banyak orang. Hamba berdoa Tuhan Yesus secara khusus bagi anak-Mu yang telah mendengar Ephrata Devotion. Ulurkan tangan-Mu, berkati dia, beri hikmat bijaksana kepadanya dalam mengelola waktu, supaya dia hidup penuh arti untuk Tuhan, tidak hidup dalam kesia-siaan. Biarlah dia juga terus belajar, membagi talenta, membagi pengetahuan, membagi apa yang dia miliki bagi sesama, sehingga hidupnya menjadi saluran berkat, memberkati banyak orang. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.